Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku, khususnya kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2 dengan Pak Surip di pelajaran kimia. Jangan lupa kita awali dengan berdoa dan jaga selalu kesehatan, cuci tangan dengan sabun, dan selalu pakai masker. Baik anak-anakku, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama-sama di bab 2 tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Baik, struktur atom dan sistem periodik unsur. Ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu teori atom dan perkembangan model atom, teori atom dan perkembangan model atom, kemudian struktur atom, kemudian tanda atom, konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern, dan sistem periodik unsur. Teori atom, perkembangan teori atom. Yang pertama ada teori atom Democritus, kemudian teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, kemudian terakhir mekanika kuantum atau teori atom modern. Kita bahas satu-satu anak-anakku. Menurut Democritus, teori atom Democritus, bahwa pengertian atom, semua materi tersusun dari partikel kecil yang tidak dapat terbagi lagi yang disebut atom. Kemudian teori atom yang kedua adalah teori atom Dalton, atau yang dikenal dengan teori atom bola pejal. Unsur terdiri dari partikel kecil dan tidak dapat dibagi lagi yang disebut atom. Kemudian yang kedua, atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang ketiga, atom-atom dari suatu unsur adalah identik atau sama. Kemudian yang keempat, senyawa terbentuk dari penggabungan atom dari dua jenis unsur atau lebih dengan perbandingan tertentu. Baik. Yang ketiga adalah teori atom Thomson. Oke, kita kembalikan lagi ke asal. Teori atom Thomson melakukan percobaan dengan sinar katoda. Ditemukan partikel bermuatan negatif atau yang dikenal dengan nama elektron nantinya, jadi oleh Thomson. Kemudian menurut Thomson, atom merupakan bola pejal bermuatan positif. Jadi ini bola pejalnya itu bermuatan positif. Kemudian di dalam atom tersebar elektron seperti kismis di dalam roti kismis. Jadi ini misalkan bola pejal ini roti kismis, kemudian di dalamnya banyak kismisnya yang tersebar tidak merata. Nah, ini adalah elektron. Atom tidak bermuatan atau netral. Maka teori atom Thomson juga dikenal dengan nama teori atom roti kismis. Kemudian kita lanjutkan dengan teori atom Rutherford. Oke, sama Rutherford juga melakukan percobaan Rutherford dengan menembakkan lempeng emas dengan sinar alfa. Ini ya, ini percobaan dari Rutherford. Oke. Sehingga menurut Rutherford bahwa atom tersusun dari inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Ini inti atom terdiri dari proton dan neutron bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Ini adalah elektron yang mengelilingi inti atom. Ini elektron gitu ya, yang mengelilingi inti atom. Dia bermuatan negatif. Oke. Kemudian sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong. Ini adalah teori atom dari Rutherford. Kemudian atom bersifat netral.
Jadi sama seperti teori atomnya Thomson, cuma disempurnakan, sedikit sempurnakan oleh Rutherford. Kemudian yang keempat adalah teori atom Bohr. Ini nanti dasar dari teori atom modern. Teori atom Bohr. Ini gambarnya teori atom Bohr. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner yang disebut kulit. Ini gitu ya. Inti atom di tengah. Ini terdiri dari proton dan neutron. Kemudian ini ada kulit atom. Ini kulit pertama atau N1, kulit K terdiri dari 2 elektron, maksimum 2 elektron. Kemudian kulit L ini adalah N kedua, kulit kedua, maksimum 8 elektron. Kemudian ini kulit ketiga, maksimum 18 elektron. Oke. Elektron dapat berpindah dari lintasan apabila menyerap atau memancarkan energi. Menyerap energi atau memancarkan energi, maka elektron dapat berpindah lintasan. Misalkan gini ya, ini yang dapat berpindah itu adalah elektron-elektron yang letaknya di kulit terluar atau kulit terakhir. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah struktur atom. Jadi struktur atom itu terdiri dari elektron dan inti atom. Ada elektron, ada inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Gitu ya. Ini adalah struktur atom. Jadi struktur atom, ingat-ingat, ada elektron dan inti atom. Inti atom itu terdiri dari proton dan neutron. Kita lanjutkan. Partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom. Partikel elektron. Elektron itu bermuatan negatif ditemukan oleh J.J. Thomson. Ini massa gramnya 9,11 kali 10 pangkat min 28. Kemudian proton. Proton itu bermuatan positif ditemukan oleh Goldstein. Ini massa gramnya. Kemudian neutron. Neutron adalah partikel penyusun atom yang tidak bermuatan atau netral. Ingat-ingat, ditemukan oleh James Chadwick. Ini massa gramnya. Oke, kita kembalikan, ingat-ingat lagi sekali lagi ya, bahwa elektron ini adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif. Kemudian neutron adalah partikel penyusun atom yang tidak bermuatan atau disebut netral. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tanda atom. Jadi pertemuan pada hari ini kita membahas tentang perkembangan dari teori atom dulu, gitu ya. Jadi teori atom nanti lebih jelas lagi atau nanti lebih dalam lagi tentang teori atom yang sudah kita bahas tadi. Nanti kemudian dilanjut dengan materi-materi berikutnya yang tadi sudah kita sampaikan, paparkan di depan, gitu ya anak-anakku. Baik, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian, gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.